Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Universitas Muhammadiyah Tangerang bekerjasama dengan MORA, yakni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Victoria Australia, selenggarakan sayembara internasional. Kegiatan tersebut dalam rangka untuk mempertinggi daya literasi menulis kreatif dan menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, sekaligus dalam momentum Semarak Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Bertempat di halaman Plaza Kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang, MORA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Victoria Australia bekerjasama dengan Kantor Bahasa Provinsi Banten dan didukung oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang menggelar sayembara penulisan cerita pendek atau cerpen dan puisi tingkat internasional. Melalui helatan sayembara penulisan cerita pendek atau cerpen dan puisi tingkat internasional, perayaan ini bertujuan meningkatkan daya literasi, menulis kreatif, serta menginternasionalkan bahasa Indonesia. Sayembara yang mengiringi hadiah uang tunai relatif besar tersebut ditujukan bagi para mahasiswa dalam dan luar negeri pemerhati bahasa, bereputasi nasional, internasional, dan diaspora Indonesia di mancanegara. Sayembara yang dimaklumatkan mulai awal September 2022 disambut cukup antusias oleh para calon peserta. Terbukti walau rentang waktu publikasi relatif singkat, sayembara ini mampu menjaring total peminat sebanyak 302 peserta dari 3 kelompok sasaran tersebut. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah, menyatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Amarullah mengatakan kegiatan ini juga sebagai bentuk untuk menggelorakan kembali semangat Sumpah Pemuda. Lomba tersebut melibatkan beberapa negara dan termasuk mahasiswa-mahasiswa diaspora Indonesia di berbagai mancanegara dan dalam negeri. Ya, malam ini adalah malam puncak dari sebuah event internasional yang bertajuk Indonesia dalam Perspektifmu, yang dituangkan dalam lomba penulisan cerita pendek dan puisi yang melibatkan beberapa negara dan termasuk mahasiswa-mahasiswa diaspora Indonesia di berbagai mancanegara, dan tentu di dalam negeri pun kita berikan ruang mereka untuk bisa menunjukkan kemampuannya, ya, sehingga dari hasil proses yang begitu panjang sesungguhnya yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu, yang malam ini kemudian juri mengumumkan, di mana juri yang dimotori oleh Bang Putu Wijaya, yang juga salah satu juri tentu yang bereputasi, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menilai secara objektif, sehingga muncullah para pemenang-pemenang yang tadi disampaikan. Insya Allah ini bagian ikhtiar dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Indonesia, bagaimana dalam kerangka membangunkan kembali semangat Sumpah Pemuda yang pernah mencetuskan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kemudian mampu mendorong para panding pader memproklamirkan Indonesia di 17 Agustus 1945. Jadi kita tarik sejarah betapa 94 tahun yang lalu sungguhnya perspektif Indonesia sudah terbangun, semuanya sama-sama untuk bagaimana memajukan bangsa yang sampai saat ini sungguhnya apa yang dicita-citakan belum terlalu begitu terwujud. Oleh karenanya, untuk membangkitkan semangat kembali, kami mengadakan sebuah sayembara, tidak sekedar internasionalisasi UMT yang memang bukan omong kosong, untuk menjadi universitas world class university yang islami dan berbasis green industry, tetapi juga bagaimana juga semangat menggelora itu muncul kembali, sehingga momen Sumpah Pemuda yang kemarin diperingati oleh seluruh elemen bangsa ini itu terus membara, tidak sekedar tanggal 28 Oktober, tapi terus kobaran semangat mendorong bangsa ini bangkit di tengah-tengah ancaman krisis, baik krisis pangan, krisis energi, dan segala
krisis ekonomi, kita punya kontribusi untuk bagaimana membangun bangsa ini melalui tulisan-tulisan kritis dan inspiratif. Di antara ketiga kelompok target peserta sayembara penulisan cerpen dan puisi, kelompok mahasiswa berada pada jumlah terbanyak, yaitu 173 peserta, disusul pemerhati bahasa 97 peserta, 32 peserta diaspora dari mancanegara. Dari 173 mahasiswa yang ikut serta, mereka yang berminat pada lomba penulisan puisi sebanyak 139 dan yang ikut penulisan cerpen 34 mahasiswa. Sedangkan pada kelompok pemerhati bahasa, keikutsertaan dalam bidang penulisan cerpen dan puisi nyaris seimbang. Sedangkan kelompok diaspora lebih banyak mengirimkan karya puisi ketimbang cerita pendek. Warik 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Awai N. Nawar, mengatakan selain untuk menyemarakan muktamar, kegiatan tersebut merupakan agenda UMT dalam memberi ruang berbagai perspektif untuk memberikan masukan bagi pemerintah ke depan dalam tajuk acara sayembara internasional. Perhelatan internasional ini dihelat oleh dua lembaga bagus, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Banten dan LPDP Victoria, Aussie. UMT mensupport total kegiatan ini. Diikuti oleh banyak negara selain dari Indonesia, ada dari UK, Aussie, Taipei, Jerman bahkan, dan lain-lain. Tujuannya adalah bahwa dalam berkhidmat memperingati bulan bahasa, peristiwa Sumpah Pemuda dan menyongsong Muktamar Muhammadiyah Aisyah Surakarta, UMT berinisiatif bahwa Indonesia ini dari dulu sampai sekarang dipersepsi sebagai negara yang memiliki kekuatan, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Itu sebabnya sebelum Indonesia lahir, Indonesia dikerumuni oleh beberapa penjajah. Itu tidak lain karena Indonesia begitu menggairahkan dari topografi, SDA dan lain-lain. Nah, sebagai negara yang memiliki semuanya, tidak seharusnya Indonesia terpuruk. Cuman bagaimana cara menyelesaikan ini? Disitulah kita butuh persepsi orang lain, sudut pandang orang lain tentang Indonesia. Nah, gelaran sayembara puisi internasional penulisan cerpen dan puisi ini, tajuk utamanya adalah Indonesia dalam sudut pandangmu. Tujuannya UMT memberi ruang bahwa ada dialektika yang jujur dan teduh tentang Indonesia seperti apa yang sudah terjadi, dan dari daya kritis itu siapa tahu nanti kita bisa merumuskan untuk mencari solusi ke depan sehingga Indonesia betul-betul siap menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Kira-kira seperti itu. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan sayembara bertaraf internasional ini, penyelenggara merekrut sastrawan terkenal Indonesia yang sudah bereputasi internasional seperti Putu Wijaya, Helvi Tiana Rosa, Zeng Hae, dan Hana Francisca. Melalui penilaian dan pemilihan Dewan Juri, dipilih 10 cerpen terbaik dan 10 puisi terbaik. Setiap peserta yang karyanya masuk dalam 10 besar terbaik, masing-masing akan mendapatkan uang tunai sebesar $250, sertifikat, serta plakat. Acara puncak perayaan Bulan Bahasa 2022 sekaligus sebagai momen pengumuman pemenang terbaik sayembara penulisan cerpen dan juga puisi. Tim TVMU